Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar sahabat religi? Senang sekali saya Maria bisa menyapa sahabat religi dalam program podcast Ngopi Pagi. Ngobrol inspirasi seputar Kemenak Inhil. Pada edisi ulasan kali ini kita akan berbincang tentang ada narasumber, yaitu ulasannya tentang dari ruang kelas ke pentas nasional, kisah inspiratif penulis soal AKMI tahun 2024. Nah, saat ini saya tidak sendiri, telah hadir bersama kita dua orang narasumber, yaitu guru dari MAN 1 Indragiri Hilir, Bapak Hermandas SPDI GR dan Bapak Muhammad Azhar Esos MPD. Mereka adalah penulis soal AKMI tahun 2024. Di tengah kesibukannya, masih menyempatkan bertandang di podcast Ngopi Pagi. Mari kita sapa bersama. Apa kabar Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat kabarnya. Sahabat religi, penulis AKMI tahun 2024 ini adalah guru-guru yang terpilih untuk membuat soal-soal atau materi pembelajaran yang digunakan dalam asesmen kompetensi madrasah Indonesia. AKMI sendiri adalah penilaian kompetensi peserta didik madrasah dalam berbagai bidang seperti literasi membaca, numerasi, sains, dan sosial budaya. Nah, seperti apa sebenarnya proses dari guru dari ruang kelas bisa ke pentas nasional? Bagaimana kisah inspiratifnya? Nah, kita akan ulas bersama-sama dengan narasumber kita yang sudah hadir bersama kita di studio podcast Ngopi Pagi. Mari. Bapak Muhammad Azhar, iya. Ya kita mau nanya nih Pak, boleh dijelaskan AKMI itu sebenarnya apa? Untuk AKMI, AKMI ini merupakan asesmen berbasis literasi. Nah, AKMI ini kan asesmen kompetensi madrasah Indonesia yang mana dirancang sebagai instrumen penilaian untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi perbaikan sistem pembelajaran di madrasah. Jadi mulai dari tingkat kelas, madrasah, kabupaten hingga nasional. Jadi hasil AKMI ini, asesmen ini nanti ada rapotnya untuk siswa dan rapot madrasah, kabupaten, provinsi sampai nasional. Oke. Nah, jadi tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah di Indonesia. Nah, Bapak berdua sebagai penulis AKMI tahun 2024 tadi ya. Iya benar Bu. Saya mau nanya nih, penulis instrumen AKMI itu tugasnya seperti apa? Oke, bisa dijelaskan dari Pak Hermanus dulu. Oke, ya. Di AKMI ini kita sebagai penulis soal, jadi banyak kegiatan yang kita lakukan di sini. Pertama, tentu ini merupakan satu kesempatan emas bagi kita guru-guru di madrasah. Kita diberikan ruang, kita diberikan wadah oleh Kementerian Agama untuk bisa terlibat aktif dalam pembuatan soal nasional AKMI tahun 2024. Jadi di AKMI di 2024 ini kita memiliki tugas. Pertama itu kita menyusun instrumen soal. Dalam instrumen soal ini kita pertama itu ada membuat nama stimulus. Kemudian kita juga merancang berbagai jenis tipe soal. Mulai ada soal pilihan ganda, kemudian soal pilihan ganda kompleks, kemudian ada juga soal menjodohkan, dan ada juga soal benar salah. Jadi soal-soal yang kita bikin itu adalah semuanya berbasis literasi. Jadi di AKMI ini kita tidak mengenal yang namanya mata pelajaran. Jadi AKMI ini, literasi ini masuk ke dalam semua mata pelajaran seperti itu. Bukan dalam 4 kategori tadi ya? Iya. Literasi membaca itu tadi ya? Betul sekali. Jadi di AKMI ini Bu Maria, kita terdapat 4 literasi di sini. Literasi. Iya betul. Yang pertama ada literasi membaca, yang kedua numerasi, kemudian sains, dan yang keempat ya literasi sosial budaya. Nah, jadi kebetulan alhamdulillah kami berdua di tahun ini sama-sama dari MAN 1 Indragiri Hilir itu terpilih dan juga di bidang literasi yang sama, yaitu literasi sosial budaya. Oke. Awal pertama Bapak bisa menjadi penulis AKMI ini bagaimana? Apakah ada dari informasi dari kementerian atau Bapak tahu sendiri atau seperti apa? Iya. Untuk informasinya sebenarnya adalah itu kesempatan yang diberikan
sebesar-besarnya kepada seluruh guru madrasah pertama ya. Karena AKMI ini berada di bawah Terbuka naungan berarti ya. iya, di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi dari Sabang sampai Merauke, mulai dari guru, kepala madrasah sampai pada pengawas itu berhak secara terbuka untuk mengikuti rekrutmen sebagai penulis nasional AKMI tahun 2024. Jadi nggak ada batasan gitu. Jadi betul sekali. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kali di tahun ini kita diberikan kesempatan untuk bergabung sebagai penulis nasional pembuatan soal literasi sosial budaya tingkat MA gitu. Kalau Pak Azhar bagaimana awal menjadi penulis AKMI itu seperti apa? Jadi sebenarnya saya itu menjadi tim penulis soal AKMI ini tidak hanya tahun ini 2024. Sebelumnya saya juga menjadi tim penulis itu pada tahun 2022. Nah, jadi sudah 2 kali menjadi tim penulis. Nah, prosesnya itu sangat panjang, Bu. Jadi prosesnya itu sangat panjang dari hampir 1 tahun itu dari awal mula dapat informasi bahwa pembukaan penulis soal asesmen kompetensi madrasah Indonesia, kemudian saya mengikuti proses seleksi administrasi, kemudian ada beberapa tahapan seleksi dari administrasi, kemudian tahapan kedua itu langsung penulisan stimulus, kemudian tahapan ketiga itu penulisan soal, kemudian tahapan keempat itu kita diminta lagi untuk menulis stimulus lengkap dengan soalnya. Nah, stimulus ini tidak hanya berbentuk narasi, tapi kita diminta juga bagaimana kita membuat infografis, karena di dalam stimulus itu kan tidak hanya berbentuk narasi, tapi juga ada infografis. Jadi itu salah satu challenge bagi saya untuk menyelesaikan tahapan seleksi itu. Kemudian setelah kita lulus dari proses seleksi menulis stimulus, soal, stimulus dan soal, kemudian ada tahapan psikotes. Nah, tahapan psikotes ini juga menguras waktu dan tenaga karena itu kita harus mengerjakannya sekitar 2 jam. 2 jam itu secara online. Gitu soalnya. Iya. Kemudian yang terakhir itu ada wawancara. Wawancara sama 2 reviewer, kemudian baru penentuan lulus tidaknya. Jadi prosesnya cukup lama, panjang. Selama setahun tadi memang untuk khusus seleksinya aja? Enggak, jadi seleksinya itu sekitar 1-2 bulan, kemudian proses menulis soal itu sekitar, kalau tahun 2024 ini kami mulai menulis soal itu dari bulan Mei kalau nggak salah ya, bulan Mei sampai di Desember ini baru kemarin penutupan di Bali. Jadi sekitar 6 bulanan proses penulisan soalnya. Jadi dari menentukan frameworknya, kemudian kita diminta untuk mengerjakan stimulus dulu, kemudian direview, direvisi. Karena dalam penulisan soal ini kan benar-benar autentik, benar-benar autentik. Jadi tidak hanya penulis, tapi ada reviewernya, ada koordinatornya, juga ada tim pakar di bidang literasi tadi. Selanjutnya syarat bisa menjadi penulis AKMI itu seperti apa sih, Pak? Kalau syarat, yang pertama itu guru madrasah. Jadi seluruh guru madrasah yang ada di Indonesia ini punya kesempatan yang sama untuk menjadi tim penulis asesmen kompetensi madrasah ini. Nah, artinya kalau dia bekerja di madrasah atau memang guru aja, seperti operator tidak bisa seperti itu? Untuk operator belum. Belum, berarti hanya khusus Iya, guru. hanya khusus guru, kemudian pengawas juga bisa. Pengawas juga bisa. Iya, kepala madrasah juga bisa. Oke, kita ke Pak Andas dulu nih. Boleh. Dari kemarin mengikuti tahun 2024, Iya. Bapak seleksinya lulus berdua dari Kabupaten Inhil. Nah, itu bisa dijelaskan tidak berapa sih pesaing yang ingin ikut di AKMI itu? Untuk dari tahun 2024 ini, kita di sini benar-benar selektif. Istilahnya kita di sini nggak ada ordal ya. Kita nggak pakai ordal. Kenapa? Karena sempat pakai ordal, nanti yang ujung-ujungnya ialah soal-soal tugasnya nggak selesai gitu. Jadi total di tahun 2024 itu sebanyak
5.000 guru, kepala madrasah, dan pengawas yang ikut terlibat dalam seleksi penulis nasional ini. Itu yang ikut mendaftar. Iya, ikut mendaftar itu sebanyak 5.000 guru, kepala madrasah, sama pengawas. Dari 5.000 itu, yang terpilih hanya 15 per literasi per jenjangnya gitu. Jadi kita di sini benar-benar kompetitif, berusaha memberikan yang terbaik agar kita bisa terpilih sebagai penulis nasional di tahun 2024. Bayangkan 5.000, jadi kita harus menyisakan sekian ribu pesaing kita, kompetitor kita untuk bisa terpilih 15 dari 5.000 guru kita. Luar biasa. Luar biasa ya sahabat religi, dari 5.000 peserta yang ingin mengikuti menjadi penulis AKMI. Nah, 2 orang dari Kabupaten Indragiri Hilir berhasil lolos dan menjadi penulis tingkat nasional di AKMI tahun 2024. Oke, sekarang kita pengen tahu nih bagaimana pengalaman Bapak di dunia penulisan. Mas, apakah sebelumnya memang sudah pernah menulis atau memang di AKMI ini Bapak baru ada rancangan untuk menulis atau seperti apa? Di AKMI ini kita memiliki suatu komitmen dulu ya, komitmen. Saya ingin bergabung di AKMI, jadi ada motivasi diri untuk terlibat dan bergabung dengan orang-orang hebat di AKMI gitu. Jadi sebelumnya kita pun juga aktif menulis di media sosial, kemudian kita juga bikin buku, antologi dan sebagainya. Jadi hal inilah sebagai motivasi kita untuk sebagai pendukung, bahwasanya kita yakin nih, kita mau aktif mengembangkan pertama mutu pendidikan dulu ya, mengembangkan mutu pendidikan di madrasah kita dan juga Indonesia secara umum. Jadi dengan adanya kegiatan kita aktif menulis di media sosial, itu merupakan satu kunci untuk kita bisa terpilih sebagai penulis di tahun 2024 ini. Mungkin kalau Pak Azhar gimana gitu? Iya. Lanjut seperti apa? Kalau saya pengalaman selama jadi tim penulis AKMI 2022 dan 2024 sangat banyak Bu ya. Jadi ini pengalaman berharga, ilmu yang berharga untuk saya pribadi, karena saya berpikir seperti ini. Jadi kita sebagai guru atau pendidik itu tidak hanya mengajar, tapi kita harus belajar. Jadi ada salah satu quotes itu mengatakan bahwa in learning you will teach, and in teaching you will learn. Jadi intinya kita itu berproses ketika menjadi seorang guru dan pendidik. Jadi harus banyak belajar. Nah, salah satunya di sinilah di penulis AKMI 2024 ini. Nah, di AKMI ini kan ada tim pakarnya. Jadi tim pakar ini dari dosen, dari profesor, dari beberapa universitas. Beliau itu udah profesor, kemudian pakar di bidang literasi ini. Kebetulan saya di literasi sosial budaya. Nah, selain itu juga kita banyak belajar dari para koordinator, kemudian tim reviewer, serta teman-teman tim penulis lainnya. Karena luar biasa tim-tim penulis ini, rupanya mereka ini memang ahli di bidangnya, banyak yang sudah menorehkan prestasi, banyak penulis juga. Dari situ saya banyak belajar hal baru di bidang penulisan ini. Nah, dari situ saya muncul inspirasi juga, selain menulis soal asesmen nasional, akhirnya saya termotivasi untuk menulis buku. Alhamdulillah di tahun 2024 ini kemarin udah terbit 2 buku, alhamdulillah. Kemudian sekarang juga lagi nulis jurnal juga. Dan salah satunya lagi yang saya tulis itu dalam jurnal, yaitu tentang AKMI ini. Kemudian sempat kemarin itu saya daftar konferensi internasional di London dengan jurnal AKMI ini. Alhamdulillah accepted. Tapi tahun ini saya belum rezeki berangkat ke sana karena saya cari sponsor belum dapat. Nah, dari podcast ini mudah-mudahan Kementerian Agama
bisa menjadi sponsor untuk guru-guru madrasah di Indonesia untuk berkiprah di nasional ataupun di internasional. Karena jujur saja kemarin tuh sebenarnya harapan saya untuk berangkat ke London untuk mengikuti konferensi sebagai pembicara itu besar, karena dari awal proses seleksi, dari proses membuat jurnal, accepted, kemudian di review, revisi, itu proses yang cukup melelahkan, kemudian butuh effort yang lebih, tapi rupanya memang belum rezeki pada tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat konferensi internasional dengan jurnal AKMI tadi. Oke. Nah, setelah Bapak terpilih menjadi penulis AKMI nih, sudah masuk di seleksi, semua sudah dinyatakan lulus sebagai penulis AKMI. Nah, apakah ada semacam pelatihan atau pembinaan sebelum Bapak langsung menulis AKMI-nya soal-soal itu, atau ada pelatihan dulu sebelumnya? Jadi kita itu pasti ada materi sebelum penulisan. Yang pertama itu pembentukan framework. Jadi ada framework khusus setiap literasi. Nah, setelah itu nanti kita bakal dibekali materi-materi dari koordinator dan tim. Nah, setelah itu nanti baru kita bisa menyusun soal setelah adanya konten, konteks, kemudian konten apa sih yang akan kita buat, konteksnya apa, kemudian capaian kompetensinya CK berapa gitu. Itu berapa lama pembinaannya sebelum menulis soal? Itu on proses. Jadi sambil menulis soal, sambil ada pembinaan, karena ada review setelah menulis instrumen tadi. Bagus sekali penjelasan dari Pak Muhammad Azhar bahwa di AKMI tahun 2024 ini, sebelum mereka menulis sebagai penulis AKMI, mereka sudah dikasih pembekalan seperti pembinaan dan pelatihan dulu, seperti itu tadi Pak ya, ya kan? Nah, sekarang kita mau bertanya sama Pak Hermandas dulu. Pada masa-masa awal penugasan, apakah ada mengalami kendala? Kalau kendala, pasti ada kendala gitu. Pertama, tantangan terbesar itu ialah kita harus meninggalkan madrasah dulu ya, satu. Yang kedua, tantangannya kita harus meninggalkan keluarga. Dan kita sedikit berbeda nih ya di tahun ini dengan tahun sebelumnya. Itu langsung dari Direktur KSKK menyampaikan bahwasanya di program AKMI tahun 2024 ini, pada saat kita kemudian di closing di Bali, penutupan AKMI di Bali kemarin, itu kita di AKMI ini memang sengaja mengambil hari-hari weekend. Jadi artinya di AKMI tahun 2024 ini kita tidak terlalu mengganggu jam-jam efektif kita sebagai guru di madrasah gitu. Paling yang terganggu itu hanya 1 hari gitu. Jadi tantangan terbesar itu memang ialah pertama kita meninggalkan madrasah, yang kedua ialah masalah keluarga. Dan tentunya di sini ialah sebelum kita terpilih sebagai penulis ini, kita di awal pendaftaran itu kita sudah minta surat rekomendasi daripada kepala madrasah. Artinya di sini kepala madrasah sudah menyetujui kalau kita jika terpilih nanti, ini program meninggalkan madrasah, inilah tugas-tugas yang akan kita lakukan selama di AKMI gitu. Jadi itulah tantangan terbesar selama kegiatan. Untuk mengatasi pertama gini, kalau madrasah kita setiap kita mau kegiatan luring, berangkat ke Jakarta atau ke Jogja atau ke Bali, kita koordinasikan sama kepala madrasah. Kemudian juga dengan siswa yang kita tinggalkan di madrasah, begitu juga dengan guru-guru piket untuk bisa mengkoordinir kelas yang kita tinggalkan. Nah, tentunya di sini kita memang tidak meninggalkan full semua kelas, lantaran dengan tugas kita, tugas negara juga yang harus kita emban gitu. Materi-materi yang kita tertinggal itu tetap kita sampaikan kepada anak. Bahkan saat kita berada di Jakarta, di luar, itu kita masih menyempatkan untuk komunikasi, kadang kita video sama siswa, gimana pembelajaran gitu. Artinya di sini kita memang harus pintar-pintar untuk memanage waktu kita gitu.
Yang kedua masalah keluarga, tentu keluarga sangat support gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah suatu jenjang karir kita, bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Kemudian tantangan berikutnya itu ialah karena di sini saya baru perdana ya sebagai penulis, walaupun sebelumnya nggak lulus juga. Tantangan terbesar itu ialah kita harus didesak dengan deadline waktu. Kita dikasih tugas dalam berapa hari ini wajib selesai stimulusnya gitu. Selesai juga soal, kemudian revisinya 1-2 hari gitu. Jadi kita harus ditekan oleh waktu, dikejar sama waktu. Tapi alhamdulillah berkat kesungguhan, keyakinan, tambah dengan tim-tim yang luar biasa. Iya, reviewer kita yang selalu support. Walaupun kita ada kendala, langsung dia turun tangan untuk menyikapi gitu. Jadi tantangan itu merupakan satu pengalaman yang sungguh berarti sebagai penulis kita di tahun 2024 ini gitu. Kalau Pak Muhammad Azhar bagaimana kendalanya? Apakah ada? Karena ini kan tahun kedua ya? Iya. Atau sudah bisa memanage sebelumnya dari pelajaran? Seperti apa? Apakah ada kendala? Jadi selama proses penulisan soal AKMI tahun ini ada beberapa tantangan untuk saya. Salah satunya instrumen dan soal yang saya buat. Karena memang saya diamanahkan untuk membuat instrumen dan soal pada tahun ini, yaitu capaian kompetensi 9, level 9 dalam konteks global. Artinya saya harus membuat semua stimulus dan soal itu dalam konteks global. Jadi memang idenya ini yang harus benar-benar autentik. Kemudian saya harus banyak membaca, mencari referensi di jurnal untuk mengembangkan stimulus-stimulus yang saya buat tadi. Oke, cara mengatasinya seperti apa, Pak? Nah, untuk cara mengatasinya itu tadi saya harus banyak baca, cari referensi. Saya kebanyakan cari referensi itu dari jurnal. Dari jurnal. Iya. Kemudian ya harus tekun ngerjainnya biar semakin banyak membaca, semakin banyak mencari referensi, maka semakin mudah untuk muncul inovasi-inovasi, ide-ide kreatif untuk membuat stimulus dan soal-soal tadi. Sesuai dengan capaian kompetensi yang diminta, sesuai dengan framework yang diminta, sesuai dengan konteks konten yang diminta tadi. Jadi ya lumayan tricky karena kita memang sudah ada framework. Kita tidak membuat semau kita sendiri. Nah itu. Nah, target atau tujuan apa nih yang ingin dicapai dalam program AKMI sendiri? Kalau target sekarang ini, alhamdulillah kan untuk penulisan soal tahun 2024 ini sudah selesai. Kemarin sudah penutupan di Bali. Untuk saat ini, saya punya target untuk nulis lagi, tapi dalam bentuk jurnal, penelitian, tentang asesmen berbasis literasi ini. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa merampungkan tulisan saya, kemudian saya bisa publish, atau bahkan bisa saya gunakan paper saya ini untuk mengikuti konferensi internasional di luar nantinya. Kalau Pak Hermanda seperti apa? Apakah ada punya target atau tujuan yang ingin dicapai? Iya. Untuk target kita pasti ada target. Kenapa? Karena kita harus keluar, intinya gini Bu Maria, kita harus keluar dari zona zaman gitu aja deh. Nah kalau kita merasa hari ini kita sudah puas dengan yang kita raih, artinya kita akan ketinggalan dari teman-teman kita di luar sana gitu. Jadi hari ini kita guru-guru Indonesia, guru-guru di madrasah kita harus keluar dari zona zamannya. Apa yang dicapai hari ini jangan berpuas dulu, karena di atas sana masih banyak tingkatan yang harus kita capai levelnya gitu. Jadi target kita setelah ini ialah kita mau mencoba mengembangkan hasil daripada tindak lanjut AKMI itu kita kembangkan di madrasah. Karena siswa di AKMI ini itu dia mendapatkan rapornya, ada rapor AKMI siswanya, kemudian ada rekomendasi dan tindak lanjut yang diberikan di sana. Jadi dari itu kita akan bisa mengembangkan bagaimana siswa-siswa kita madrasah, terutama di MAN 1 Indragiri Hilir dan Indonesia secara umum, bisa meningkat kompetensi literasinya gitu. Kemudian tentu secara pribadi kita punya target, walaupun di tahun ini ya,
tahun ini adalah AKMI kerjasama dengan World Bank yang sudah berakhir, itu kita akan tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk pengembangan literasi di madrasah. Salah satunya ialah mungkin kita akan lebih aktif lagi ya untuk menulis berita, kemudian dan juga adalah buku-buku yang mensupport untuk kegiatan pembelajaran gitu. Kemudian terakhir di sini tentu kita akan selalu mengembangkan kompetensi kita. Setiap ada kesempatan, ayo kita coba gitu. Kenapa? Karena kesempatan itu yang akan membawa kita lebih berkembang dan maju lagi ke depannya. Itu aja. Oke, sahabat religi, tadi tentang target dan capaian yang akan dicapai oleh penulis AKMI tahun 2024 yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, sekarang kita pengen tahu nih pesan-pesan Bapak tentang pentingnya bagi guru-guru yang ada ini agar ikut serta dalam berkontribusi pada program AKMI tersebut. Di sini saya punya pesan ya untuk guru-guru di Mas 1 Indragiri Hilir khususnya, dan juga untuk seluruh guru-guru di madrasah dimanapun berada. Kita harus tadi keluar dari zona zaman. Itu yang selalu saya tekankan gitu. Karena kalau kita sudah melihat orang guru-guru di sana sudah memiliki prestasi, pasti kita termotivasi, motivasi juga. Kenapa dia bisa? Kenapa saya tidak gitu. Jadi untuk guru-guru kita, ayo kita bangkitkan lagi semangatnya, ambil kesempatan yang ada di depan mata. Kenapa? Karena kesempatan itu nggak akan datang dua kalinya gitu. Jadi hari ini kita diberikan kesempatan ada untuk bergabung dengan tim AKMI. Ayo kita bergabung, coba sampai mana kemampuan kita gitu. Artinya di sini kita jangan pernah mengalah atau mundur sebelum kita berperang. Siapa tahu satu di antaranya kita yang akan berhasil di depan gitu. Dan di sini juga kita berpesan kepada guru-guru di Indonesia, guru-guru kita yang memiliki prestasi hari ini, itu seyogyanya hari ini kita memberikan apresiasi gitu. Artinya di sini suatu kelebihan potensi yang dimiliki oleh satu madrasah gitu. Artinya di sini ialah kita harus mendukung guru-guru kita memiliki potensi seperti itu. Kalau bisa ke depannya kita memberikan wadah pada guru-guru kita yang memiliki potensi ini, memiliki prestasi di bidangnya masing-masing, agar mereka lebih bisa berkembang lagi ke depannya gitu. Jadi kita berharap kepada madrasah dan juga kepada Kementerian Agama memberikan wadah untuk guru-guru kita agar bisa kembali meningkatkan kompetensinya. Kenapa? Karena kita di guru itu harus mampu mengembangkan kompetensi dirinya masing-masing gitu. Oke, terakhir nih kita mau nanya ke Pak Azhar ya, pesan dan kesan Bapak untuk guru-guru di luar sana nih tentang kontribusi mereka terhadap program AKMI tersebut seperti apa? Nah, kalau dari saya pesan untuk guru-guru di seluruh Indonesia, mari kita implementasikan pembelajaran berbasis literasi di ruang kelas. Saya percaya bahwa pengalaman menulis soal nasional ini bukanlah akhir, tetapi fondasi untuk terus berkembang dan berinovasi. Selain itu, pencapaian di kancah nasional ini kami dedikasikan tidak hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk MAN 1 Indragiri Hilir dan juga kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir. Seperti itu, Bu Maria. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Baik, sahabat religi, itu tadi obrolan kita terkait dengan kisah inspiratif seorang guru sebagai penulis AKMI tahun 2024 dari ruang kelas ke pentas nasional. Nah, perlu dicatat di dalam hati dan pikiran kita bahwa cita-cita hanya akan dicapai dengan usaha yang maksimal, tidak mengapa bersusah-susah dahulu, agar nanti di masa depan berhasil dan bermanfaat bagi umat. Terima kasih kepada narasumber, kita ucapkan kepada Bapak Hermandas dan Bapak Muhammad Azhar yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih kembali Bu Maria. Terima kasih juga atas dukungan dari sahabat religi dengan cara like, komen, dan subscribe. Ngopi pagi, ngobrol inspirasi seputar Kemenak Inhil. Salam literasi. Salam AKMI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Maria.